Hai sahabat terkenal, kali ini kita akan mengenali sedikit tentang sosok pahlawan lainnya. Siapa dia? Sebelum itu jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Mari kita mulai. Dr. Ernest Francois Eugene Douwesdekker umumnya dikenal dengan nama Douwesdekker atau Danudirja Setiabudi. Tanggal 8 Oktober tahun 1879 sampai 28 Agustus tahun 1950 adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Douwesdekker terlahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 8 Oktober tahun 1879, sebagaimana yang dia tulis pada riwayat hidup singkat saat mendaftar di Universitas Zurich, September tahun 1913. Ayahnya, Auguste Henry Eduard Douwesdekker, adalah seorang agen di bank kelas kakap Nederlands Indische Bank. Saat Budi Utomo didirikan, Douwesdekker juga menjadi salah satu berperan di dalamnya. Namun, haluan pergerakan Budi Utomo terbatas hanya kepada kebudayaan Jawa, sehingga Douwesdekker kurang mendapat ruang. Terkait haluan pergerakan Budi Utomo ini juga sempat dikritik oleh Cipto Mangunkusumo, dan menjadi sebab dokter itu keluar dari organisasi tersebut. Berikutnya, Douwesdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Ini merupakan partai politik nasionalis pertama yang menyuarakan kemerdekaan dan pembebasan wilayah Hindia Indonesia dari belenggu Belanda. Indische Partij sangat populer, sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun sudah memiliki anggota lebih dari 5.000 orang. Namun pada tahun 1913, Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Douwesdekker dan Cipto Mangunkusumo yang mengkritik pemenjaraan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pun turut kena imbas. Sepulang dari pembuangan, Douwesdekker terus melanjutkan perjuangan. Kali ini perjuangannya melalui sektor pendidikan dengan mendirikan Kesatrian Institute. Pada saat Perang Dunia II meletus, Douwesdekker yang memiliki darah Jerman dicurigai sebagai pendukung Nazi dan diasingkan ke Suriname. Di sana, dia dan orang-orang keturunan Jerman lainnya harus hidup sengsara dalam kondisi itu dia alami sampai Perang Dunia II berakhir. Pada pertengahan tahun 1946, Douwesdekker akhirnya dipulangkan ke Belanda, lantas secara sembunyi-sembunyi dia pulang ke Indonesia. Kepulangannya harus dilakukan dengan menggunakan nama samaran. Setibanya di tanah air, Presiden Soekarno memberi nama baru bagi Douwesdekker, yaitu Danudirja Setiabudi. Danudirja dipilih agar inisial DD tetap bisa digunakan. Berikutnya Danudirja Setiabudi sempat menjadi Menteri Negara era Kabinet Sahrir III, serta menjadi juru runding RI dalam sejumlah perundingan dengan Belanda. Danudirja Setiabudi meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 1950, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November tahun 1961. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, nyalakan juga loncengnya.